Kenapa Papa nggak balas? Kok Papa tuh diam, tenang aja kayak nggak ada apa-apa. Padahal kan kita barusan dihina, dicela, dimaki. Papa kenapa diam saja? Perhatikan jawabannya. Wala adri kaifa arud. Ya bunayya la adri kaifa arud. Nah, Papa itu nggak tahu bagaimana cara membalasnya. Jadi mau nyari kosakata ke dalam jiwa untuk sekedar mengatakan saya tidak seperti yang Anda duga. Atau misalnya Anda tidak lebih baik daripada apa yang Anda sangkakan kepada saya. Itu nyari kalimat itu pun nggak ketemu. Takutnya itu jadi celaan juga. Anda bayangkan tuh. Maka hidup orang seperti itu diberi ketenangan oleh Allah. Seakan-akan gak ada gangguan. Dia orang mau menghina satu buku pun, dia kayaknya gak ada satu huruf pun gak ditemukan untuk balas. Makanya ketika tidak menemukan balasan, dia tidak gelisah mencarinya. Nyari gitu. Kan ada orang baru dihina satu huruf, dia balas satu buku. Ya. Itu orang capek. Ya. Tapi ada orang-orang yang dibuka oleh Allah, dilapangkan hatinya. Jadi begitu masuk pun, tenang aja, masuk biasa. Kayak gak ada pengaruh. Siapakah orang itu? Ini, orang yang berlatih menata lisannya selalu dalam kebaikan dan mengabaikan setiap yang buruk yang tidak Allah perkenankan. Maka orang itu akan dijaga ketenangan. Dan sifat orang ini, ketika diluaskan hatinya, maka hal yang Allah berikan kepadanya pertama kali adalah, apa teman-teman sekalian? Allah akan tutup semua persoalan dengan orang-orang yang menyoalnya. Itu rumus yang ada di Quran, surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil wallahu yuhibbul. Ada orang-orang yang ketika dicela tahan amarah, langsung maafkan. Perhatikan orang-orang ini. Jadi ketika Anda misalnya disoal oleh orang lain, Anda dicela, Anda dihina, kemudian Anda maafkan orang itu, Anda lepaskan itu, maka apa yang terjadi? Kata Allah, urusan Anda dengan orang itu akan diputus. Maksud diputus itu Anda nggak usah mikirin dia lagi. Anda nggak akan kepikiran. Jadi kalau ada orang mencela Anda yang tidak merugikan Anda secara materi, ya mencela fisik, mencela ini, mencela itu dengan tujuan menjatuhkan Anda misal, atau menghinakan Anda nggak balas, Anda maafkan aja. Saya maafkan sudah. Maka urusan Anda dengan orang itu akan langsung oleh Allah disekat, ditutup. Di Anda tuh nggak akan kepikiran dia lagi, nggak gelisah dengan dia lagi, tenang aja, nyaman. Tapi apakah kemudian dosa dia selesai? Tidak. Sepanjang dia belum minta maaf kepada Anda, maka dia akan terus dibuat gelisah untuk menyoal Anda. Dan tanpa sadar dia sedang mengumpulkan dosa sampai dengan kiamat. Memaafkan itu tidak ada ruginya. Justru mengumpulkan pahala. Dan memutus sengketa Anda dengan orang itu. Begitu Anda maafkan, Anda nggak akan gelisah, nggak akan kepikiran dia lagi. Ditutup oleh Allah, sudah lapang hatinya. Begitu lapang, dia nggak dipikirin. Tapi dia masih akan mikirin Anda terus. Dan dibuat gelisah untuk Anda. Bikin lagi status, nyoal Anda lagi, ini lagi, itu lagi. Dia dibikin gelisah, tiap malam mikirin. Sampai siang datang dia mikirin. Dan dia nggak sadar ketika dia menyoal Anda terus, dia sedang mentransfer pahala kepada Anda. Dan dosa Anda diambil oleh dia.